Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 2 Juni 2020 saya ingin mengajak kita membahas tentang relasi antara Islam dan Pancasila. Ini sebuah refleksi dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Sebagaimana kita ketahui dan kita baca dalam sejarah, ya, bahwa tanggal 1 Juni tahun 1945, Presiden Soekarno, ya waktu itu belum jadi presiden ya, beliau salah satu anggota dari BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menyampaikan pidato dalam rapat BPUPKI itu yang isinya adalah tentang Pancasila. Ya. Maka kemudian Dr. Rajiman Weddiudiningrat, Ketua BPUPKI, menyebut hari itu sebagai hari lahir Pancasila. Ada diskusi dan bahkan mungkin perdebatan yang cukup panjang ya di antara para ahli sejarah dan ahli hukum tata negara tentang kapan sebenarnya Pancasila lahir, tetapi yang jelas pemerintah sudah menetapkan bahwa 1 Juni adalah hari lahir Pancasila dan kita memperingati ini secara nasional, seluruh warga Indonesia memperingati 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Ada satu PR, ya sebenarnya ada banyak PR ya, tapi salah satu PR kebangsaan yang sampai hari ini belum tuntas kita selesaikan ketika bicara tentang Pancasila adalah terkait dengan relasi antara Islam dan Pancasila, atau secara umum relasi antara agama dengan Pancasila. Masih segar dalam ingatan kita bahwa beberapa waktu yang lalu ya, Yudian Wahyudi, Kepala BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, itu menyampaikan dalam salah satu wawancaranya bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ya. Meskipun kemudian pernyataan ini memang diralat ya, tetapi umat sudah terlanjur tersinggung, sangat tersinggung dan sakit hati tentu saja dengan pernyataan yang sangat tidak tepat dan sangat tidak benar ini. Nah, maka karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kita sejenak ya, secara singkat saja membahas setidaknya ada 3 hal, ya. Ada 3 poin refleksi kita sebagai warga negara dan tentu sebagai seorang Muslim mengenai relasi antara Islam dan Pancasila. Pertama adalah bahwa bagi kita sebagai warga negara dan sebagai Muslim, itu Pancasila sudah selesai, sudah final. Pancasila adalah dasar negara, Pancasila adalah ideologi negara. Ya, tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi tentang substansi Pancasila, karena memang para founding fathers kita sudah merumuskan dengan sedemikian serius dan sungguh-sungguh, sehingga ini memang betul-betul merefleksikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa relasi antara Islam dengan Pancasila itu sesuatu yang sangat kuat. Ya. Ada hubungan yang demikian padu antara Islam dengan Pancasila, karena itu tidak perlu lagi ada usaha memperdebatkan, memperselisihkan, mempertentangkan, menghadap-hadapkan antara Islam dengan Pancasila. Karena nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sangat menggambarkan nilai-nilai kemuliaan dan kesempurnaan Islam. Setiap sila dalam Pancasila itu, kalau kemudian kita bedah dalam perspektif Islam, dalam perspektif syariat atau bahkan fikih misalnya, maka itu intisari dan nilai-nilai luhur dalam setiap sila dalam Pancasila adalah juga merupakan intisari dari nilai-nilai ajaran Islam. Sila pertama misalnya ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Islam jelas ini apa? Ini adalah prinsip tauhid. Tauhid la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa satu-satunya Tuhan yang boleh disembah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, yang Maha Satu. Sangat jelas sekali. Sila pertama, gambaran tauhid dalam Islam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam adalah agama yang sangat sempurna menempatkan manusia sebagai manusia. Islam adalah agama yang paling sempurna menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Islam adalah agama yang sangat serius memerintahkan umat menjaga persatuan. Islam adalah agama yang sangat serius mengajarkan tentang nilai
persatuan. Islam agama yang paling keras mencegah, melarang perpecahan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah inti saja Islam tentang musyawarah, tentang kearifan memperhatikan urusan rakyat, mengelola urusan-urusan rakyat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Apalagi ini, keadilan. Itu adalah salah satu ajaran paling penting dalam Islam. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, ya'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah. Adil itu yang paling dekat dengan takwa. Kemudian kalau kita juga akan lihat dari perspektif bahasa misalnya, itu hampir begitu banyak kata-kata yang dipakai di dalam Pancasila itu diambilkan dari kosakata bahasa Arab yang adalah bahasa Islam, bahasa syariat Islam, bahasa ibadahnya orang Islam, bahasa Quran, bahasa hadis, bahasa persatuan umat Islam sedunia, bahasa Arab. Lihat dari misalnya kemanusiaan, kata manusia dikata dari bahasa Arab mansia, adil, beradab, adil itu bahasa Arab, beradab dari bahasa Arab. Kerakyatan yang dipimpin oleh kerakyatan, rakyat, kata ra'iyah, bahasa Arab, yang dipimpin oleh hikmat, kata hikmah. Kemudian hikmat kebijaksanaan permusyawaratan, perwakilan, itu bahasa Arab semua. Sila kelima, keadilan sosial, adil, adil, al-adalah, bahasa Arab, al-adal, bahasa Arab, bahasa Islam, bahasa Quran, bahasa hadis, dan seterusnya. Jadi maka sangat aneh dan juga memalukan sesungguhnya kalau masih ada orang misalnya yang menampakkan ketidaksukaan dengan hal-hal yang berbau Arab, ya, karena bahkan dasar negara kita sendiri itu kata-kata kosakata yang dipakai dalam Pancasila itu sangat banyak diambilkan dari kata-kata inti di dalam bahasa Arab, dalam ajaran Islam yang dari bahasa Arab. Selain bahwa fakta sejarah bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak mungkin dipisahkan dari kontribusi orang-orang keturunan Arab, juga bahwa kemerdekaan Indonesia kemudian tidak akan mungkin seperti sekarang kalau bukan karena pengakuan dari negara-negara Arab misalnya. Itu yang kedua. Yang ketiga kemudian yang juga harus kita pahami adalah bahwa seluruh warga negeri ini, kaum muslimin dan seluruh warga negara itu harus betul-betul menguatkan komitmen untuk mengawal dan menjaga Pancasila dari segala yang bisa merongrong nilai-nilai Pancasila, dari segala upaya yang bisa merusak dan membelokkan Pancasila. Ada banyak sekali isme-isme yang terus bergerak, ya, untuk merongrong Pancasila. Komunisme, ya, Marxisme, Leninisme, kapitalisme, termasuk radikalisme tentu saja, terorisme dan sebagainya. Nah, khusus tentang komunisme, Marxisme ini dengan PKI-nya, Partai Komunis Indonesia-nya, yang sudah nyata-nyata dan jelas tegas dilarang untuk hidup dan berkembang di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia, ini kita harus lipat gandakan kewaspadaan kita karena mereka sudah menorehkan sejarah kelam berdarah di negeri ini. Maka kita harus lebih ekstra untuk yang ini, di samping juga yang lain-lain juga tentu harus sangat waspada. Kita harus jaga Pancasila sedemikian rupa karena ini adalah ideologi bangsa, dasar negara dan falsafah kehidupan berbangsa pada negara kita. Maka kesimpulannya adalah bahwa sebagai warga negara dan bagi kita kaum muslimin, Islam dan Pancasila sesuatu tidak mungkin dipertentangkan dan tidak boleh lagi diperhadap-hadapkan. Seorang muslim sejati yang memahami makna Islam dengan benar mesti juga akan paham betapa Pancasila itu mengandung nilai-nilai luhur ajaran Islam. Keduanya tidak mungkin berseberangan. Maka seorang muslim sejati akan juga menjadi seorang Pancasilais. Sebagaimana seorang Pancasilais itu mesti, kalau dia muslim, dia mesti menjadi seorang muslim sejati juga, yang taat juga, yang mengamalkan ajaran Islam juga secara komprehensif, secara kafah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan khususnya dalam momentum peringatan hari lahir Pancasila ini, kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai bangsa kita dilindungi oleh Allah dari segala hal yang bisa merusak persatuan dan kesatuan kita. Mudah-mudahan kita bisa maju, dan dalam suasana sekarang ini, dalam suasana pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan juga Allah senantiasa membimbing dan melindungi kita, merahmati bangsa ini supaya kita bisa cepat mampu melewati masa-masa berat ini, dan semoga kita juga terus meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.